Halo semuanya, kita ketemu lagi di tema yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang mining atau pertambangan. Yang akan kita bahas ini terdiri dari 4 topik ya. Yang pertama adalah mining history, kemudian nanti kita akan membahas tentang mining stage, lalu diteruskan dengan mining type, kemudian yang terakhir adalah mining impact. Nah, kalau kita lihat di screen ini, di sini ada 3 buah gambar dengan anak panah yang menunjukkan ini terjadi berulang atau siklusnya seperti ini ya. Yang pertama, yang paling atas adalah kegiatan eksplorasi ya. Di sini kegiatan eksplorasi ini dilakukan oleh para geologis. Mereka mengeksplor bumi untuk menemukan ya apakah itu mineral apapun yang kira-kira bisa ditambang atau bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, kemudian yang output dari kegiatan eksplorasi ini adalah pemetaan. Jadi yang akan diberikan kepada seorang ahli tambang berupa peta yang di dalamnya dan laporan pastinya ya, laporan eksplorasi yang dilengkapi oleh peta yang di dalamnya menggambarkan potensi mineral tertentu di suatu daerah. Nah, jika prospeknya bagus, mungkin akan diputuskan untuk melanjutkan tahap eksplorasi ke yang lebih detail, misalnya ke pengeboran ya. Pengeboran ini dilakukan untuk mengambil sampel di bawah permukaan. Jadi sampel batuan dan mineral di bawah permukaan itu dapat diambil dengan kegiatan pengeboran. Dari situ juga bisa didapatkan profil 3 dimensi untuk subsurface atau bagian bawah permukaan ya. Jadi ada gambaran yang real tentang berapa kadar dari suatu mineral tertentu di bawah permukaan dan pada kedalaman berapa mineral tersebut mengalami pengayaan. Nah, kemudian setelah kegiatan eksplorasi selesai, jika prospeknya bagus, maka akan ditambang ya, diputuskan ditambang jika perhitungan kadar keekonomisannya ya baik, bisa mendatangkan keuntungan, maka ditambang. Nah, tambang ini pun ada berbagai macam tipe, berbagai macam tahap. Kemudian setelah proses penambangan selesai, maka yang dilakukan adalah reklamasi dan penutupan tambang. Jadi wajib dilakukan reklamasi. Ini ada undang-undang yang mewajibkan melakukan reklamasi. Kemudian setelah itu penambangan jika sudah selesai dilakukan maka ditutup. Nah, ini berlanjut lagi, kemudian terjadi dilakukan eksplorasi lagi, mungkin di suatu tempat di sebelah atau yang terdekat dengan lokasi itu, kemudian ditambang, lalu ditutup lagi, kemudian pindah lagi, kemungkinan bisa seperti itu ya. Atau tambang itu berhenti, kemudian selesai. Mungkin eksplorasi dilakukan tapi di daerah yang berbeda lagi. Jadi berdasarkan slide sebelumnya, penjelasan tadi ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tambang mining atau pertambangan ini adalah proses penggalian sesuatu dari dalam bumi. Jadi material atau mineral yang diambil dari dalam bumi itu dinamakan ekstraksi ya. Nah, untuk pertambangan ini termasuk mineral. Contoh-contohnya ini adalah batu bara, diamond, gold, silver, platinum, copper, tin, dan iron. Kemudian juga termasuk di dalamnya oil and natural gas. Nah, ini lagi pengertian sama dengan dari Wikipedia juga. Ini mining adalah kegiatan ekstraksi dari mineral yang berharga atau material geologi lainnya dari dalam bumi. Biasanya berupa tubuh ore, lode, vein, seam, reef, atau placer deposit. Ini tipe-tipe ini ya, endapan mineral ya. Kemudian
deposit tersebut membentuk mineralisasi. Jadi dia berharga ya, membentuk mineral-mineral yang berharga sehingga mendatangkan keuntungan ketika dilakukan penambangan. Jadi intinya mining ini adalah kegiatan ekstraksi ore atau mineral dari tanah atau dari bumi. Nah, ini sedikit mining history ya. Jadi dari zaman VOC ini pertambangan sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia, jadi masih menggunakan alat-alat yang sederhana ya. Ada di beberapa daerah, ada di Minangkabau, kemudian ada penambangan timah di Pulau Bangka. Kemudian setelah VOC masuk, ternyata melirik juga, selain melirik rempah-rempah karena rempah-rempah, tapi VOC juga melirik bisnis pertambangan. Jadi dia menguasai distribusi emas, kemudian penjualannya, pengangkutannya. Jadi dia seperti menjadi tengkulak ya, tapi tidak menambang sendiri. Kemudian ketika masa Belanda ini, Belanda mulai banyak mengerahkan geologis-geologis yang dia punya ya untuk melakukan penelitian atau eksplorasi mineral-mineral berharga yang ada di Indonesia. Jadi ini beberapa ini ya hasil dari kegiatan eksplorasi geologis Belanda. Ini masih banyak juga yang masih dipakai sampai saat ini ya. Jadi ini adalah penemuan pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Kemudian ada menyusun undang-undang pertambangan yang pertama ya. Kemudian membentuk Dewan Dinas Pertambangan, kemudian melakukan penelitian di geologi di berbagai daerah, kemudian menemukan beberapa mineral-mineral berharga seperti cadangan batu bara, ombilin, kemudian minyak ya, minyak bumi di mana nih? Di Sumatera ini ya kayaknya ya kalau dilihat dari tahunnya. Kemudian memulai penambangan batu bara di Pulau Singkep. Nah, kalau kita lihat di sini tahun 1938 sampai tahun 1942 sebelum jatuhnya pemerintahan Belanda, ini adalah beberapa bahan galian yang sudah dieksploitasi. Jadi kita lihat meningkat selalu ya, kecuali bauksit. Ini ada peningkatan untuk eksploitasi bahan galian. Kemudian berpindah ke masa pendudukan Jepang. Jadi Jepang ini mungkin karena buru-buru ya, mereka tidak lama. Jadi tidak menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi mereka tidak terlalu menaruh atensi di situ ya. Jadi mereka langsung saja melanjutkan penambangan-penambangan yang sudah dilakukan waktu zaman Belanda. Jadi kemudian dilanjutkan di masa setelah kemerdekaan. Jadi ini kita lihat setelah kemerdekaan ini mungkin karena ini ya pergolakan politik, kemudian ekonomi negara juga belum stabil, jadi penambangan juga belum terlalu difokuskan ke situ ya. Jadi ini tabel perkembangan jumlah eksploitasi bahan galian tahun 1955 sampai 1966. Nah, ini setelah masa kemerdekaan mulai dibuatlah, pemerintah mencoba membuat ya peraturan-peraturan untuk lebih memanage bagaimana kegiatan penambangan di Indonesia. Kemudian mulai adanya penanaman modal asing mulai ada. Kemudian ini ada beberapa tambang ya yang sampai sekarang masih aktif. Contohnya ini PT Aneka Tambang di Pomala, kemudian nikel di Pulau GB, kemudian tambang pasir di Cilacap, ada juga Bukit Asam ya, kemudian dan ada penerbitan undang-undang tentang
Undang-Undang Penambangan Internasional untuk perusahaan internasional ya yang ingin menanamkan modalnya. Nah, kemudian pada tahun itu juga sudah ada ini ya, tahun 67 mulai masuk kontrak karya, ada yang menanamkan modal dari USA di Papua. Kemudian tahun 68 disusul oleh penandatanganan kontrak karya untuk penambangan nikel di daerah Sorowako, Sulawesi. Waktu itu perusahaannya masih Inco ya, atau Kanada. Kemudian kita masuk di mining stage. Jadi ini tadi kita sudah bahas ya, mining history. Kemudian ini ada gambar di sebelah kanan, kita lihat ini adalah siklus dari penambangan ya. Jadi pertama kita setelah mendapatkan lokasi yang diperkirakan ya, perkiraan lokasi ini memiliki sumber daya yang baik, kemudian yang cocok ya, kemudian kita akan melakukan eksplorasi. Ini estimasi waktu, ini tidak selalu seperti ini ya, ini hanya perkiraan waktu saja. Jadi ini tidak usah tidak usah terlalu dijadikan patokan. Jadi yang pertama itu eksplorasi, kemudian ada assessment ya, assessment environmental assessment, kemudian approval untuk melakukan penambangan. Jika ini yang berhubungan dengan stakeholder ya, ongoing stakeholder consultation. Jadi banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita melakukan kegiatan penambangan. Kemudian untuk awalnya kita pasti akan membangun konstruksi dulu ya, dari pertama mungkin konstruksi yang belum permanen ya, mungkin dibuka mungkin stockpile atau kantor-kantor yang sifatnya masih belum permanen. Tapi biasanya itu lama-kelamaan jika memang sumber dayanya banyak, kemudian ditambang dalam waktu yang lama, ini pasti konstruksinya akan diperbaiki dan akan bertambah sedikit demi sedikit. Nah, operation ini dilakukan setelah konstruksi yang primer dibuat. Contohnya kita membuat jalan tambang untuk supaya proses hauling, proses pengambilan dari bahan tambang yang sudah digali untuk dimasukkan ke dalam stockpile, kemudian untuk diproses, itu ada tempatnya, ada jalurnya ya. Jadi pembukaan jalur untuk hauling, proses hauling ini tadi. Nah, kemudian setelah itu contohnya ya, contoh konstruksi. Sebenarnya banyak sekali konstruksi yang bisa dilakukan, yang bisa dibuat. Nah, setelah proses konstruksi yang primer dulu biasanya ya diutamakan konstruksi-konstruksi yang primer dulu, yang digunakan dalam waktu ketika akan memulai penambangan. Jadi untuk kantor-kantor yang besar-besar itu biasanya menyusul ya. Jadi mereka melakukan penambangan lebih dulu supaya ada modal lagi. Jadi untuk dijual, kemudian kapitalnya bertambah dengan adanya hasil dari penjualan, maka dibuatlah kantor-kantor yang lebih sifatnya tidak terlalu urgen ya. Nah, kemudian setelah operasi dilakukan, ini pun estimasi waktu tergantung dari jumlah cadangan ya. Kalau misalnya cadangannya banyak, sangat besar di dalam, mungkin bisa lebih dari 30 tahun. Kemudian setelah operasional tambang selesai, mineral-mineral yang dianggap ekonomis sesuai dengan izinnya itu sudah diekstraksi, kemudian dilakukan penutupan tambang. Penutupan tambang ini tahapannya ada beberapa, mungkin di situ kita berkaitan dengan negara dulu, kemudian pelan-pelan ya, ada beberapa stage untuk penutupan. Setelah itu biasanya ketika penutupan ini berjalan seiring dengan reklamasi. Jadi kalau reklamasi ini bisa juga dilakukan sebelum dilakukannya penutupan tambang. Jadi misalnya suatu perusahaan besar melakukan penambangan di sisi utara atau selatan, kemudian setelah sisi selatan atau utara itu habis, dia akan berpindah ke barat atau timur,
Nah, selatan atau utaranya ini biasanya langsung dilakukan reklamasi. Nah, kemudian monitoring. Jadi pemerintah bisa melakukan monitoring ya, yang mana sampai di mana pelaksanaan reklamasi dari lahan tambang tadi. Nah, seperti itu siklusnya berputar terus. Nah, ini adalah ini ya bagaimana nilai dari ini nilai atau bisa dikatakan nilai sahamnya ya, atau project value, bisa juga seperti itu. Jadi ketika baru melakukan eksplorasi, otomatis belum banyak perusahaan-perusahaan yang mau menanamkan modalnya ya, karena ketika baru dilakukan eksplorasi itu belum ada jaminan bahwa bisnis tambang itu bisa dilakukan. Jadi semuanya masih 50-50, apakah akan bisa ditambang atau ternyata zong, artinya mineral yang dicari itu tidak cukup ekonomis untuk dilakukan penambangan. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika masih di tahap eksplorasi itu belum banyak yang berani menaruh uangnya di situ ya. Jadi biaya yang dikenakan juga itu tergantung dari tingkat konfidensial kepercayaan ini ya, kepercayaan keyakinan dari geologis ya. Jadi kalau mereka sangat yakin, mungkin nilainya juga sudah lebih tinggi. Tapi biasanya di sini relatif rendah ya. Kemudian kalau sudah ditemukan mineral itu, maka nilainya otomatis akan tinggi ya. Orang akan berbondong-bondong untuk menanam modal atau dan lainnya. Jadi kemudian feasibility study di sini agak swing ya, agak turun lagi. Kemudian development, nanti jika hasil dari feasibility dan development study ini sangat baik, maka ketika masuk ke dalam tahap produksi ini otomatis nilainya naik lagi ya, karena sudah menghasilkan sesuatu. Jadi modal atau yang ditanamkan itu sudah bisa berputar ya, sudah bisa menghasilkan. Kemudian pada saat closure juga sama akan menurun lagi nilainya. Nah, di sini sama juga kita lihat adalah project value dan tingkat kepercayaan dari project itu. Sama ketika exploration stage itu, maka ini dibangun perlahan-lahan ya. Ketika masih eksplorasi, kemudian sudah masuk ke feasibility study, itu biasanya tingkat kepercayaannya sudah percaya bahwa bisnis ini bisa bisa mendatangkan keuntungan, ini sudah mulai naik. Nah, kemudian masuk ke mining stage, ketika produksi, puncaknya itu adalah di produksi, kemudian akan menurun kembali ketika sampai di penutupan. Nah, ini masih sama ya, nilai project seiring dengan waktu. Kemudian kita lihat di tahap eksplorasi, kemudian di tahap development, kemudian di tahap penambangan. Jadi nilai projectnya itu sangat tinggi atau full value ketika masuk di tahap penambangan, karena sudah ada hasil ya, sudah ada hasil yang diperoleh yang terlihat dengan nyata. Di sini ada peak-nya ini ya, orang-orang ini ya, kalau kita lihat nih ya, speculation, terus ada speculators leave, ini berkaitan dengan modal saham untuk project, nilai project itu ya, nilai dari project itu. Jadi ketika sudah ditemukan misalnya mineral yang ingin dicari, atau misalnya mungkin emas atau minyak bumi ya, itu maka tingkat project kepercayaan terhadap project ini akan tinggi juga ya. Kemudian kita disimpulkan bahwa apakah mineral tersebut ekonomis, terus bisa dilakukan development stage, ini mulai naik lagi sampai di penambangan. Nah, ini adalah tahap-tahapnya ya.
Kalau kita lihat di sini mulai eksplorasi, kemudian geologi dan ore control, kemudian ini bisa disusun strategi penambangan seperti apa karena sudah ada gambaran di bawah permukaan dari geologinya. Kemudian setelah itu bisa dibuatkan strategi dan desainingnya ya, mining design ini mau yang seperti apa, kemudian ada scheduling. Setelah itu ini sudah finish, bisa dilakukan operational main plan. Jadi ketika eksplorasi, maka yang diperoleh adalah geological data management system. Jadi data-data geologi yang akan didapatkan dari kegiatan ini. Kemudian ada selanjutnya adalah geologi dan ore control. Jadi ini bisa kita menghitung resource dan reserve management, resource dan reserve-nya dari ore itu tadi ya. Kemudian bagaimana melakukan mining strateginya seperti apa. Jadi jika misalnya ini terletak jauh di dalam bumi, mungkin strategi penambangannya itu seperti apa akan dibuatkan sesuai dengan kondisi geologi dan kontrol ore yang ada dari informasi dari eksplorasi tadi. Kemudian setelah itu dibuatlah desainingnya. Jadi sudah tahu kita mungkin akan melakukan strategi penambangan yang seperti apa, dibuatlah designing bagaimana proses penambangan itu akan dilakukan ya. Setelah itu ini tinggal eksekusinya. Nah, ini adalah stage in the life cycle of a mining project. Masih sama ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah prospecting dulu. Nah, kemudian adalah yang kedua exploration, discovery, kemudian feasibility study, mine development, kemudian ekstraksi atau produksi, lalu diproseslah mineral itu, kemudian dipasarkan, lalu ditutup penambangannya. Jadi ini aktivitas penambangan seperti ini ya. Kalau secara umum juga dibuatkan seperti ini, stages in life of mine. Jadi ini stages in activity-nya, ini stages in life of a mine, kemudian ini responsibility-nya siapa. Jadi mulai dari prospecting sampai exploration dan assessment itu masih responsibility dari geologis, geofisik, dan sebagian oleh mining engineer. Nah, ini di sini ditulis often share. Jadi ada ini ya, beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh geologis, kadang juga oleh geofisik, kemudian kolaborasi ketiganya. Jadi untuk di tahap ini yang paling berperan di sini adalah geos dan geofisik ya, di sini ya, di tahap ini. Nanti setelah masuk ke tahap 4 sampai 8 ini baru masuk mine engineer. Tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya di situ bukan cuma mine engineer yang ada responsibility di situ ya. Di situ akan melibatkan banyak ahli. Jadi untuk konstruksi tambang itu masuk pasti orang yang ahli konstruksi, misalnya dari civil engineer ya. Di situ kemudian untuk penggunaan alat-alat berat, kemudian untuk metalurgi, untuk processing ini pasti ahli metalurgi yang masuk ya. Kemudian ahli metalurgi juga tidak sendirian, mungkin ada diikuti oleh ahli teknik kimia, kemudian pemasaran, otomatis di sini juga bukan mining engineer bertanggung jawab sendirian ya. Di sini adalah responsibility banyak sekali para ahli untuk berkolaborasi. Kalau mining engineer sendiri mungkin di area ini dan sini ini sudah mulai bercampur ya, ekstraksi dan produksi ini sudah mulai yang di bidang lain juga get involved di sini. Nah, ini dipisahkan lagi ya, untuk waktunya juga tidak strict harus segini ya. Ini tergantung dari kondisi masing-masing, itu pasti beda-beda ya. Masih sama, yaitu yang pertama itu project prospecting mineral deposit.
ini dianggap stage 1 ya, secara umum seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan di stage 1? Yang pertama adalah prospecting method. Jadi direct atau penyelidikan langsung atau tidak langsung. Kalau penyelidikan langsung berarti geologis masuk di situ langsung, misalnya mungkin pemetaan geologi. Kemudian yang indirect bisa memakai tools-tools geofisika atau geokimia. Kemudian didapatkanlah lokasi-lokasi favorit, lokasi-lokasi yang prospeknya lebih besar, kira-kira di mana dari hasil yang A ini tadi ya. Kemudian di hasil pemetaan ini kemudian dikombinasikan dengan literatur yang ada, kemudian jika ada penambangan-penambangan yang sudah pernah dilakukan di area sekitar area yang favorit tadi. Kemudian ada ini foto udara ya. Ada foto udara bisa dimanfaatkan. Ini sudah umum dilakukan, pasti selalunya ya, tapi tidak semua mungkin penambangan menggunakan foto udara, tapi ini suatu hal yang umum digunakan ya. Jadi melihat rona-rona dari foto udara itu diterjemahkan kira-kira prospeknya sampai di mana. Kemudian sama masih penelitian geofisika dan geologi. Kemudian setelah itu maka dilakukan spot anomali, jadi memperlihatkan dengan lebih detail di manakah lokasi-lokasi mineral yang sangat besar konsentrasinya, kemudian di mana yang kurang besar dan di mana yang mungkin sudah masuk pada area-area perbatasan antara yang prospek dengan yang bukan prospek lagi. Nah, ini di sini akan dievaluasi, lalu ini tidak ini ya. Ini tergantung dari mungkin kondisi atau situasi geologi daerah yang dieksplorasi untuk waktu dan cost-nya. Kemudian masuk ke tahap kedua, eksplorasi dari ore body. Nah, ini defining extent of value of ore. Jadi kita melakukan setelah dari sini ya, tahap 1 selesai, kemudian yang dilakukan adalah pengeboran ya atau ekskavasi. Jadi di situ ada dari hasil pengeboran itu diperoleh hasil asainya, kemudian di situ bisa diperkirakan cadangannya ya, dan ini tadi kadarnya. Kemudian value deposit, jadi setelah kita memperoleh sampelnya secara langsung ya, tadinya kan masih direct dan indirect ini, kemudian kita drilling untuk mendapatkan sampel, kemudian diasai lalu atau tes lainnya, kemudian dilakukan estimasi tonnage dan grade-nya, lalu dilihat ininya value deposit tadi, apakah bagaimana kondisi saat ini, kemudian nilai ekonomisnya, kemudian dilakukan feasibility study untuk dilakukan ini ya, pengambilan keputusan apakah ditinggalkan, tidak jadi ditambang atau ditambang. Lalu masuk ke stage 3 yaitu development prospect. Jadi ini adalah tahapnya lagi. Jadi opening up or deposit for production. Jadi mulai dilakukan acquiring mining rights if not done in stage 2. Jadi perizinan untuk tambang ya, kalau misalnya ini akan dilakukan penambangan. Kemudian studi dari ini ya, dampak lingkungan. Jadi kemudian izin perizinan juga mulai dilakukan. Kemudian setelah itu, setelah didapatkan perizinan, kemudian studi dampak lingkungan dilakukan, mulailah dilakukan konstruksi, pembuatan beberapa konstruksi seperti konstruksi jalan, ini yang paling penting ya. Kemudian transportasi, sistem transportasi. Kemudian selanjutnya dilakukan local surface plant, construct facility. Jadi mulai dibangun beberapa fasilitas-fasilitas yang
akan menunjang kegiatan penambangan ini. Kemudian selanjutnya maka dilakukanlah penambangan. Jadi excavate deposit dilakukan setelah semua tahap yang di atas tadi selesai. Nah, setelah itu dilakukan lagi eksploitasi. Jadi sudah masuk di sini ya tahap eksploitasi. Jadi ini metode penambangan ini difokuskan pada informasi geologi, geofisik, ekonomisan, kemudian lingkungan dan sosial ini ya, safety. Nah, kemudian setelah itu setelah dilakukan pertimbangan terhadap semua kondisi ini, maka ditetapkanlah tipe penambangan yang akan digunakan metodenya, yaitu pertama itu bisa penambangan di permukaan, open pit, open cast, dan lainnya. Kemudian atau penambangan di bawah permukaan berupa akan dilakukan pembangunan perancangan ya, membuat perencanaan untuk pembuatan room, pilar, block caving dan lain-lain. Monitor cost dan ekonomi payback. Jadi di sini juga biaya, kemudian biaya produksi ini sudah dimonitor ya untuk biaya yang diperlukan dalam kegiatan penambangan ini. Nah, kemudian setelah penambangan dilakukan, nah dimasuk lagi pada tahap reklamasi. Jadi restorasi offsite. Jadi removal plants and building, kemudian pabrik-pabriknya tadi ya, misalnya dia buat apa namanya lagi, apa namanya, saya lupa ya, dan gedung-gedung, kemudian reklamasi dari ini tadi tailing dump itu, kemudian monitoring of discharge. Jadi area-area discharge itu dimonitor semuanya. Selanjutnya, oh iya, ini kita melihat beberapa software untuk mining ya. Sebenarnya banyak sekali, cuma ini hanya beberapa saja yang sampai sekarang masih biasa atau umum dipakai di perusahaan-perusahaan pertambangan. Jadi dianjurkan menguasai beberapa dari software-software ini. Oke, kita masuk ke mining method. Nah, mining method atau metode adalah atau sistem penambangan adalah suatu cara ya atau teknik yang dilakukan untuk mengambil endapan bahan galian yang dianggap ekonomis dari batuan induknya untuk diolah lebih lanjut sehingga dapat memberikan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja dan meminimalisasi dampak lingkungan. Jadi di sini metode penambangannya seperti apa ya? Tapi yang paling ekonomis yang mana? Kemudian melihat dari kondisi dari endapan bahan galiannya ya pastinya. Kemudian setelah kita pilih yang paling aman, yang paling ekonomis dan memiliki dampak yang paling kecil. Jadi tipe atau sistem penambangan itu terdiri atas yang pertama underground atau subsurface mining. Jadi penambangan di bawah permukaan, kemudian surface mining, penambangan di permukaan dan penambangan di bawah air. Nah, ini pemilihan metode penambangan ya. Metode penambangan yang dipilih itu harus dapat menjamin seperti yang saya katakan tadi, yang biayanya seminimal mungkin ya. Kemudian tetapi bisa memperoleh recovery yang setinggi mungkin. Jadi kemudian efisiensi kerja juga lebih tinggi. Jadi kita memilih dengan beberapa pertimbangan ini ya. Contohnya nih, dari deposit, dimensi deposit ini berapa, kemudian kekuatan batuan atau host rock berapa, kemudian kondisi geologinya seperti apa, kemudian distribusi dari ore-nya ini bagaimana. Jadi ini contoh pertimbangan dalam memilih metode penambangan.
Nah, kita masuk ke mining method. Ini ada beberapa ini ya, video yang bagus ditonton untuk melihat bagaimana tambang permukaan, tambang bawah permukaan, dan bawah air. Nah, ini adalah kita sampai di uraian ini ya, underground mining method. Jadi penambangan di bawah permukaan. Penambangan di bawah permukaan ini dilakukan bergantung pada karakteristik dari ore body. Jadi tubuh ore ini seperti apa, khususnya ketebalan dan kemiringannya ya. Jadi apakah berpotensi and the competency of surrounding rock. Jadi daya dukung batuan yang ada di sekitarnya itu seperti apa, kekuatan batuannya ya. Kemudian metode yang berbeda dapat dilakukan di tempat yang berbeda, otomatis ya, tergantung dari ini tadi ya, karakteristik dari ore body-nya, kemudian ketebalan dan kemiringannya, kemudian kekuatan batuan yang ada di sekitarnya. Nah, untuk perencanaan underground mining ini harusnya sudah dilakukan ya ketika data yang dibutuhkan, contohnya mungkin model dari tubuh ore di bawah permukaan ini bisa diperoleh dari kegiatan pengeboran ya. Jadi ketika itu maka sudah didapatkan kira-kira metode juga ini termasuk kekuatan batuan ya, kekuatan batuan yang ada di sekeliling area yang akan ditambang itu sudah diperoleh sejak telah selesai dilakukan pengeboran. Jadi ketika pengeboran selesai, kemudian maka type of planning ini sudah selesai dilakukan. Nah, untuk underground mining method ini umumnya diklasifikasikan menjadi dua ya. Yang pertama itu soft rock mining method, kemudian ada hard rock mining method. Kalau soft rock ini ada 5 metode yang bisa dilakukan ya. Kemudian untuk hard rock ini ada 3 metode yang bisa dilakukan. Kemudian ini untuk kita bahas dulu mengenai soft rock mining method. Oke, berikutnya ini metode soft rock mining ya. Metode soft rock mining ini ada blasting, kemudian short wall mining, ada coal skimming. Jadi untuk blasting dari namanya ini kita tahu ya bahwa ternyata untuk melakukan penambangan dibantu dengan peledakan ya. Jadi ada penanaman dinamit di lapisan lapisan tubuh ore ya, atau di lapisan batu bara atau lapisan batuan di situ. Kemudian setelah itu diledakkan. Setelah diledakkan diangkut menggunakan truk hauling atau mobil dump truck ya, atau langsung dinaikkan dengan konveyor untuk dibawa ke lokasi pengolahan yang lebih lanjut. Nah, kemudian ada short wall mining. Jadi short wall mining ini kalau misalnya ketika sebagian kecil atau kurang dari 1% dari tubuh ore atau batu bara, ini contohnya ya, batu bara coal itu ada di kedalaman yang cukup dalam ya. Jadi sehingga untuk 1% dari tubuh ore atau batu bara itu dibuatlah short wall mining. Jadi di sini kita lihat short wall itu involves a continuous machine mining machine. Jadi pakai mesin penambangan yang bagian roofnya itu bisa dipindah-pindahkan ya.
Jadi mirip dengan metode long wall. Nah, kemudian ada coal skimming. Jadi ada metodenya ini menggunakan air dalam jumlah yang cukup besar. Jadi untuk memisahkan mineral yang akan diambil dengan mineral lain yang ikut terambil pada saat ditambang. Jadi ketika di sini contohnya ya, ketika dilakukan penggalian atau pengambilan batu bara, penambangan batu bara, ternyata slate atau batuan lain itu yang ikut juga terambil. Jadi dia tidak tidak ikut tertambang. Jadi dia berada mungkin lapisannya berselingan mungkin dengan batu bara, kondisinya ya tergantung. Jadi ketika mau diambil batu baranya, batuan itu juga ikut terambil. Jadi untuk memisahkan batuan itu dengan ore yang ingin diambil itu digunakan air dalam jumlah yang besar. Jadi yang mengapung itu misalnya ya di sini kalau kita lihat di sini yang lighter itu atau yang ringan itu batu bara, otomatis dia akan float atau mengapung. Kemudian yang akan tenggelam ini adalah slate. Jadi yang float, yang mengapung batu baranya ini bisa langsung terpisah dengan batuan pengotor atau mineral pengotornya. Jadi langsung bisa ditambang. Tetapi ini sudah tidak digunakan lagi ya karena kurang memiliki dampak yang buruk untuk lingkungan. Selanjutnya ini adalah hard rock mining method. Jadi hard rock mining method ini diklasifikasikan atau terdiri atas short hole and long hole mining method. Kemudian ada selective and unselective mining method, dan unsupported, supported, and caving underground mining method. Jadi ini adalah penjelasannya ya. Untuk selective mining method itu apa saja. Kemudian yang unselective mining method itu ini. Nah ini untuk membandingkan ketiganya ya, supported and unsupported mining method. Yang unsupported itu penjelasannya seperti ini, kemudian yang supported itu dan caving method seperti ini. Nah untuk unsupported method ini digunakan untuk mengekstraksi endapan mineral yang bentuknya tabular dan bisa dipnya datar atau memiliki kemiringan yang besar. Jadi selain itu juga umumnya ya dia dikelilingi oleh batuan yang ada di sekitar endapan mineral itu kekuatannya besar ya. Jadi tidak perlu disupport dengan pilar-pilar. Jadi untuk menjadi penyangga dari bukaannya. Jadi ketika dilakukan penambangan itu tidak perlu digunakan artificial pilar, artinya pilar-pilar buatan itu tidak perlu dipasang di sekitar lubang ininya ya, bukaannya. Jadi tetapi untuk umumnya itu di beberapa pada jarak-jarak tertentu tetap di support ya dengan pilar atau roof bolting. Nah ini model ininya ya, apakah dia narrow vein, kemudian dia pakai room dan pilar, ada membentuk dibentuk pilar, kemudian di bawah di situ juga dibentuk room, kemudian ada stop dan pilar atau long hole opening stopping atau sub level opening stopping. Nah untuk supported method itu untuk yang batuannya lebih lunak ya, lebih rapuh dibanding dengan yang ini tadi. Jadi diperlukan adanya pilar-pilar atau misalnya hydraulic props atau yang bisa digunakan untuk menyangga lubang atau gua
loop ini ya untuk penambangan. Jadi diperlukan bisa jadi ada material dari kayu ya dibuat untuk di sekitar lubang itu yang menuju ke di dalam tanah ya di bawah tanah ya. Nah, ini bedanya ini sama itu ya, yang satu perlu disupport dengan penyangga karena material atau batuan yang ada di sekeliling dari lokasi tersebut lebih rapuh. Kalau yang ini tidak perlu penyangga karena lebih kuat ya, mungkin pada jarak-jarak tertentu untuk lebih meyakinkan dipasang. Nah, ini ada model bench and fill, kemudian ada cut and fill, stopping, stool stopping, square set stopping, shrinkage, ya shrinkage stopping, kemudian vertical crater retreat stopping. Kemudian untuk caving method ini